Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pausul Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik perencanaan berbasis data atau PBD TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Hal-hal yang melatar belakangi kegiatan perencanaan berbasis data adalah bahwa perencanaan di sekolah seringkali disusun belum berdasarkan data akurat sehingga tidak dapat membenahi akar masalah dan perencanaan tidak tepat sasaran. Perencanaan berbasis data atau PBD hadir menjawab tantangan tersebut. PBD adalah proses perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Perencanaan berbasis data atau PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya yang bertujuan untuk yang pertama, mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Yang kedua, memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Ada 3 langkah sederhana dalam proses perencanaan berbasis data atau PBD, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang pertama, identifikasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di rapor pendidikan. Yang kedua, refleksi, yaitu melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan untuk menemukan akar masalah. Yang ketiga, benahi, yaitu melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau BOP untuk menyelesaikan akar permasalahan. Langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam perencanaan berbasis data. Yang pertama, melakukan lokakarya tentang perencanaan berbasis data atau PBD. Yang kedua, mengakses rapor pendidikan di https://raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, mengunduh lembar PBD di rapor pendidikan. Yang ketiga, mengisi lembar PBD bersama dengan warga sekolah. Berikut kegiatan kami di Lokakarya berbasis data yang diadakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan BBPMP pada tanggal 14 sampai 16 Juli 2022 di SD Pacileran, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, mengakses rapor pendidikan di laman https://raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Selanjutnya akan terbuka laman dengan tulisan "Selamat datang di rapor pendidikan". Cara mengunduh rapor pendidikan. Yang pertama, klik lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Kemudian yang kedua, masuk dengan akun belajar ID kepala sekolah. Yang ketiga, unduh lembar PBD. Setelah kita memasukkan akun belajar ID kepala sekolah, maka tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita klik tulisan unduh lembar PBD. Untuk alur penerapan PBD, yang pertama adalah unduh. Lembar PBD akan terisi dari evaluasi diri, identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang kedua yaitu isi. Isi keseluruhan lembar PBD untuk menghasilkan RKT dan rancangan RKAS. Yang ketiga, simpan dan terapkan.
Simpan file di tautan yang ada di lembar PBD dan gunakan sebagai panduan kegiatan di PAUD Anda. Yang keempat, laporkan di aplikasi EKS. Satuan PAUD dapat menyampaikan rencana dan penganggaran untuk tahun belajar di dalam aplikasi EKS. Strategi yang kami lakukan dalam perencanaan berbasis data diantaranya membudayakan diskusi seluruh warga sekolah dalam menyusun PBD dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, menggali informasi melalui pengawas, fasilitator, dan rekan sejawat atau kepala sekolah yang lain. Berikut adalah dokumentasi ketika kami melakukan pengisian lembar PBD dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, pengisian lembar PBD. Yang pertama, evaluasi diri. Di dalam lembar evaluasi diri, kita akan mengisikan elemen kualitas proses pembelajaran di D1, yaitu perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. D2, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. D3, muatan pembelajaran yang sesuai kurikulum yang digunakan atau membangun kemampuan fondasi. D4, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, elemen kepemimpinan dan kualitas pengelolaan sumber daya. Di antaranya E1, ketersediaan sarana prasarana esensial. E2, iklim keamanan dan keselamatan sekolah. E3, iklim inklusivitas sekolah. E4, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. E5, kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan. E6, kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah. E7, layanan holistik integratif. E8, kapasitas perencanaan. Dan E9, akuntabilitas pembiayaan. Setelah kita mengisi evaluasi diri, maka kita lanjutkan di tabel kedua, yaitu identifikasi. Di sini akan terlihat jelas di mana ada kolom yang berwarna putih, kemudian kolom yang berwarna pink, kolom yang berwarna hijau, dan kolom yang berwarna biru. Untuk yang berwarna putih adalah tabel kebutuhan esensial yang harus disediakan layanannya. Selanjutnya kita pilih tabel yang warna pink untuk juga disediakan layanannya. Untuk yang hijau atau biru itu sudah kondusif Kang Prima, jadi tidak lagi disediakan layanannya. Untuk layanan esensialnya diantaranya D1, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. E4, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Kemudian E6, indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah. Selanjutnya, penyelenggaraan kelas orang tua. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya kita ke lembar IRB EKT, yaitu lembar identifikasi, refleksi, dan benahi. Selanjutnya EKT, rencana kegiatan tahunan. Jadi dari tadi yang kita identifikasi yang warna putih sama pink, kita masukkan di lembar ini. Selesai IRB EKT, kita lanjut ke lembar selanjutnya, yaitu rancangan EKS. Dari kegiatan benahi kita kopikan ke sini. Kemudian kegiatan EKS yang di IRB EKT kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita mendeskripsikan kegiatan yang akan kita lakukan. Contohnya misalnya benahinya menyampaikan rencana kegiatan di satuan PAUD kepada orang tua. Kemudian kegiatan EKS-nya penguatan kemitraan dengan orang tua. Selanjutnya di kegiatan rinciannya yaitu pertemuan orang tua murid. Kemudian kita kasih jumlahnya dalam satu tahun itu berapa kali, misalnya 6 kali, satuannya kegiatan,
harga sekali pertemuan, maksudnya di sini buat konsumsi misalnya 375. Jadi dia akan otomatis totalnya akan dijumlahkan dengan sendirinya karena aplikasi ini sudah ada rumusnya. Optimalisasi raport pendidikan. Yang pertama, memahami raport pendidikan melalui pengawas, diklat atau lokakarya dan webinar. Yang kedua, mensosialisasikan PBD dan raport pendidikan pada seluruh warga sekolah sekaligus melakukan identifikasi bersama. Selanjutnya, mendiskusikan dan mengerjakan PBD secara bertahap mulai dari mengunduh sampai pembuatan EKS dengan melibatkan pengawas. Selanjutnya, memahami aplikasi Excel di lembar PBD. Yang terakhir, berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh warga sekolah dalam mencari solusi. Berikut tim kami, saya sendiri Ratiwi SPD, Kepala Sekolah, kemudian Bu Titi Dwi Oktaviani SPD sebagai guru kelas dan Bu Nopi Kayati Saputri SPDI sebagai guru kelas, Mita Stiani Kusuma sebagai tata usaha, kemudian seluruh warga sekolah yaitu orang tua, murid atau POMG. Selanjutnya adalah Mas Pupa sebagai petugas kebersihan. Untuk saran dan kritik atau pertanyaan dapat melalui kontak kami di 082113662614 atau melalui email tksit.ashalafus.soleh.02@gmail.com atau datang langsung ke sekolah kami di Kampung Kamuang RT 03 11 Puspanegara Citep Kabupaten Bogor, atau bisa mengunjungi Instagram kami di @tksit.ashalafus_soleh atau di Facebook TKIT Ashalafus Soleh, atau bisa juga mengunjungi website kami di https://tkitasalafussoleh.wordpress.com atau di TikTok @tkit_tpa_ashalafus. Demikian sekelumit kisah kami dalam melakukan perencanaan berbasis data. Apabila ada saran, kritik, dan pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk memberi dukungan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.